Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Keep With God yang diadakan pada hari Rabu dan hari Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting, dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000 488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku
lukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sungguh Kau Allah yang benar-benar memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami, yang kasih-Mu tak pernah berkesudahan Kau curahkan bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Makasih Tuhan, sungguh kasih-Mu tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Haleluya. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tangan-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sungguh hati kami percaya Engkau Tuhan yang besar, yang menopang hidup kami. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan
menghadap kepada Tuhan. Yes. Woo. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia. Kau Allah yang selalu menuntun kami di dalam segala rancangan-Mu yang indah. Dan kami mau berserah di dalam rancangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi penyembahan bagi Engkau. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. Aku milik-Mu, berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Oh, mengikuti rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu,
ku kan menyembah selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesra-Mu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti-Mu selamanya. Hanya bagimu Tuhan, Selamanya hanya bagimu Yesus, kami sembah di dalam hadirat-Mu. setiap nafas, Bersyukur, setiap memuji, hanya bagimu Kau Yesus Tuhan. kekuatan hidupku, Kau pengharapanku. Hanya Berserah, kami berserah, selalu Kau kekuatanku, Kau pengharapanku. bagimu Tuhan. Yesus, ku bersyukur buat kasih yang sengaja dan mulia. Kau limpahkan kasih setiamu, Haleluya, Kau penuhiku dengan anugerah-Mu. haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, yang ku bawa hidupku, ku berserah padamu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan Agustus ini kita belajar firman Tuhan tentang hidup di dalam rencana Tuhan. Dan di bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita harus mengerti atau mengenal rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, kita harus bersama di dalam rencananya Tuhan. Sehingga bukan apa yang menjadi rencana kita yang terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan yang terjadi bagi kita. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang mengikuti rencana Tuhan. Dengan kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Allah memberikan jalan untuk kita dapat hidup di dalam rencananya. Dan hari ini kita akan belajar di bagian yang berikutnya, yaitu hidup kita semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Kembali kita akan membaca di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah itu telah mempunyai rencana yang sangat indah bagi manusia. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Bahkan Allah memberikan otoritas, memberikan kuasa kepada manusia yang diciptakannya itu untuk menguasai seluruh bumi, mengelola bumi ini. Diberikan mandat untuk mengelola dan mengerjakan ciptaan Tuhan itu. Dan sejak semula Allah itu ingin menyatakan kerajaannya di muka bumi ini melalui manusia. Namun manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa itu tidak pernah membatalkan rencana Tuhan yang indah itu. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Manusia diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Sehingga apa yang menjadi rencananya Tuhan itu dapat dipulihkan. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa dikembalikan Allah kepada rencananya yang semula. Oleh sebab itu tadi dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa Allah mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ia yang telah menyusun rencana bagi manusia dan umatnya. Ia merancangkan satu masa depan yang begitu indah, masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya tidak ada hal yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup kita, kecuali kita memahami rencana Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan tersebut. Nah, perlu kita pahami bahwa hidup kita ini semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan sejak semula Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terindah bagi kita sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Tuhan telah menetapkan hidup kita di dalam rencananya. Ia telah merancangkan kehidupan kita, hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan Tuhan merancangkan seluruh hidup kita, bukan sebagian. Baik untuk hidup kita masa sekarang, maupun untuk hidup masa yang akan datang di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti seorang arsitek yang akan membangun sebuah gedung, maka arsitek itu akan menggambar terlebih dahulu gedung tersebut secara detail, secara lengkap. Bagaimana bentuk gedung tersebut, berapa ukurannya, ya, bahkan bahan-bahan yang akan digunakan sudah direncanakan sedemikian rupa. Bahkan desain eksterior, desain interior dari gedung tersebut sudah digambar dengan begitu jelas. Dan sesudah semuanya itu selesai, maka barulah gedung tersebut dimulai untuk dibangun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Allah telah merancangkan seluruh hidup kita. Allah memiliki blueprint dari seluruh kehidupan kita. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita.
masa kini, bahkan masa yang akan datang. Tuhan sudah merencanakannya bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya hidup kita. Betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita. Betapa hebatnya Tuhan merencanakan sesuatu bagi hidup kita. Mari kita membaca dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Dikatakan demikian, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hidup kita semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Kita ada di dalam pikirannya Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Ia telah membuatnya sejak semula untuk hidup kita. Baik masa kini maupun masa yang akan datang yang Tuhan telah siapkan di dalam kekekalan. Nah, oleh sebab itu dalam Efesus pasal yang kedua juga ayat yang keempat sampai yang ketujuh dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah merancangkan hidup kita sejak semula. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan sudah membentuk satu rencana yang indah bagi kita. Bahkan kita diciptakan, dibentuknya, ditenunnya kita, di dalam kandungan ibu kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan telah menuliskan hari-hari kita. Itulah rencana Tuhan yang begitu dahsyat sejak semula. Bahkan Tuhan juga telah merancangkan satu kehidupan bagian kita di dalam kerajaannya yang kekal, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk kita dapat mengerti dan menyadari hal ini. Yaitu ketika kita mengerti bahwa hidup kita semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Apa yang akan kita alami ketika kita mengerti dan menyadari bahwa hidup kita seluruhnya ada di dalam rencana Tuhan? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti dan menyadari bahwa seluruh hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan, maka hal yang pertama, kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Kita tidak akan khawatir akan hidup ini. Nah, ketika kita menyadari, kita mengerti bahwa seluruh hidup kita itu ada dalam rencana Tuhan, maka kita akan tetap mempercayai Tuhan. Bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kekhawatiran muncul, menghimpit kita. Adalah ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, berdasarkan rencana-rencana kita sendiri. Yang kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas, yang tidak mungkin dapat melaksanakan seluruh apa yang kita rencanakan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu ketika kita menyadari hal ini, bahwa seluruh hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi kita hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera.
Itulah yang dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Inilah rancangan Tuhan yang begitu indah bagi umatnya. Hidup kita semuanya ada di dalam rencananya. Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir dan takut akan hidup ini. Karena Tuhan sudah merancangkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun seringkali apa yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, namun kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kekhawatiran itu menghimpit kita, ketika kekhawatiran datang dan menghampiri kehidupan kita, kita harus datang kepada Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Demikianlah yang dikatakan dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah apa yang menjadi keinginanmu itu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, hal yang kedua yang kita akan alami ketika kita mengerti dan memahami bahwa seluruh hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan, maka kita akan dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dicatat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak dapat mengucap syukur ketika keadaan tidak baik, ketika sakit, ketika usaha gagal, ketika banyak tantangan dan kesulitan. Rasanya sulit untuk mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa seluruh hidup kita itu di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menggenapi rencananya yang terbaik itu bagi hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah bagi kita. Dan ada kuasa di dalam pengucapan syukur itu. Kita mengucap syukur bukan atas apa yang kita alami. Bukan karena kita sakit lalu kita bersyukur karena sakit yang kita alami. Tetapi kita mengucap syukur karena kita tahu, kita percaya bahwa ada Tuhan yang merancangkan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan dia akan menggenapi apa yang menjadi rencananya itu tepat pada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin hari ini kita sedang menghadapi satu masa-masa yang tidak mudah. Dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan ekonomi, bisnis, pekerjaan saudara mengalami kesulitan hari-hari ini. Mari kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Dan seluruh hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita mengerti dan menyadari bahwa seluruh hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan untuk melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Kita dapat melewati masa-masa yang mudah atau masa-masa yang tidak mudah sekalipun dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang membingkai seluruh hidup kita dengan rencananya yang indah. Seperti halnya musim yang ada di negara kita Indonesia, ada dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Silih berganti.
Atau mungkin di negara-negara Eropa ada 4 musim, ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, musim-musim ini silih berganti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali silih berganti musim-musim dalam kehidupan kita. Ada musim di mana kita hidup dalam keadaan yang nyaman, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan mudah, tidak ada kesulitan. Tetapi ada kalanya kita masuk dalam musim yang sulit, ya, musim yang penuh dengan tantangan, seperti sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Bahkan mungkin yang seperti kita alami hari-hari ini, kita sedang menghadapi satu musim kehidupan yang tidak mudah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita percaya kalau kita mengerti hidup kita semuanya di dalam rencana Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Kita tetap dapat berjalan dengan maju, menatap masa depan kita, hari depan kita yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali untuk kita dapat mengerti dan mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengerti bahwa seluruh hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan sebuah janji kepada kita yang dicatat dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita percaya bahwa kalau kita mengerti bahwa seluruh hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Meskipun kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Seperti kita sedang berjalan di dalam lembah Baka. Lembah bayang-bayang maut. Penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan bisa mengubah air mata kita menjadi mata air yang memancar dari kehidupan kita. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 dan ke-28 di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam keadaan apapun juga, dalam setiap musim kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk menggenapi rencananya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti bahwa hidup kita semuanya dalam rencana Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk melewati musim-musim dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, kita akan tetap memiliki kehidupan yang bermakna, saudara. Di dalam Efesus pasal yang kedua dan ke-10 di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kita mengerti dan mengenal bahwa seluruh hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, maka meskipun kita ada di dalam masa-masa yang tidak mudah, kita tetap dapat memiliki kehidupan yang bermakna. Hidup kita menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang telah dirancangkan Allah bagi kehidupan kita, yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Ia siapkan sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita tidak mengerti dan memahami akan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama ketika keadaan yang sulit menghampiri kita, penderitaan silih berganti menimpa hidup kita. Mungkin kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Apa rencana Tuhan bagi hidup saya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita dapat tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita tetap dapat memiliki keyakinan bahwa hidup kita semuanya dalam rencana Tuhan, meskipun kita menghadapi masa yang tidak mudah dalam hidup kita, adalah yang pertama kita harus mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah secara pribadi. Untuk kita dapat memiliki keyakinan akan hidup kita. Semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Maka kita harus terus belajar untuk mengenal Allah sebagai Sang Perancang Agung dalam kehidupan kita. Mengenal Allah secara benar dan lengkap, bukan mengenal Allah secara timpang atau sebagian saja.
Nah saudara, di dalam Hosea pasalnya yang keempat, ayat yang keenam dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seringkali kita kalah dalam hidup ini. Seringkali kita menyerah dan berputus asa dalam hidup ini. Karena kita tidak mengenal Allah kita secara benar. Saudara, kalau kita ingin memiliki keyakinan bahwa hidup kita semuanya ada dalam rencana Tuhan, mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 1 ayat ke-6 dicatat demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi setiap kita sampai pada akhirnya. Kita mengenal Allah dengan benar melalui relasi yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Membangun kehidupan, disiplin rohani dalam doa, merenungkan firman Tuhan, membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengenal Allah dan mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita, untuk kita tetap memiliki keyakinan penuh bahwa hidup kita semuanya dalam rencana Tuhan, adalah hidup kita harus senantiasa dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus-Nya. Allah adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Dan Ia juga pribadi yang berkuasa untuk menggenapi apa yang menjadi janjinya itu bagi setiap kita. Oleh sebab itu Ia juga sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya atas seluruh kehidupan kita. Dan Allah meneguhkan dan menjamin apa yang jadi janjinya itu, apa yang menjadi rancangannya itu dengan firman-Nya dan memberikan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam hati kita. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan 11 dicatat demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Percayalah apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang telah Tuhan ucapkan tentang rancangannya bagi setiap kita, pasti Dia akan laksanakan itu. Pasti akan digenapinya bagi setiap kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 dicatat demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Selain firman-Nya yang meneguhkan iman kita, Roh Kudus-Nya pun diberikannya berdiam di dalam hidup kita, menjadi jaminan, menjadi penolong di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anaknya, maka kita adalah orang-orang yang berhak untuk memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang terakhir, kita harus senantiasa memusatkan hidup kita kepada Tuhan dan rencananya. Untuk dapat memiliki keyakinan yang teguh tentang hidup kita semuanya dalam rencana Tuhan, maka kita harus senantiasa memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini,
bukan kepada rencana kita sendiri, tetapi memusatkan kepada Tuhan dan rencananya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Nah, demikianlah dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita senantiasa memusatkan hidup kita kepada Tuhan dan rencananya. Sehingga dalam perlombaan iman kita tetap percaya, kita tetap memiliki iman yang teguh, keyakinan yang teguh bahwa hidup kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Baik untuk hidup masa kini maupun hidup masa yang akan datang. Oleh sebab itu marilah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan kita tetap memiliki pengharapan meskipun hidup di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang lebih baik daripada rencana kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang telah merancangkan hidup kami sejak semula. Bahkan seluruh hidup kami, semuanya ada di dalam rencana-Mu. Ajar kami mengerti hal ini Tuhan, menyadari hal ini Tuhan. Sehingga kami tidak hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kami tetap dapat hidup mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahkan kami senantiasa dapat melewati musim-musim kehidupan dalam hidup ini. Karena kami tahu semuanya ada di dalam rencana-Mu. Biarlah Engkau meneguhkan kami, menuntun kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap memiliki keyakinan yang teguh akan rencana-Mu bagi hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat yang besar daripada Allah kita. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara untuk hidup di dalam rencananya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.